Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ornamen atau detail-detail dari bagian yang ada di Ka'bah Al-Musyarrafah. Secara umum ada 12 item yang perlu kita ketahui. Nanti lebih lanjut tentang keutamaannya, tentang sejarahnya akan kita bahas di edisi selanjutnya. Tetapi pada edisi kali ini kita akan membahas nama-nama dari setiap sudut dari Ka'bah itu sendiri. Yang pertama, ya ini yang tentu paling utama, itu adalah Al-Hajarul Aswad. Bisa lihat di sini yang ada di nomor 1. Ini adalah Al-Hajarul Aswad yang berada di pojok. Di sinilah kalau kita hendak melaksanakan tawaf, start atau titik startnya ada di sudut ini. Sudut itu bahasa Arabnya rukun, sehingga nanti ada 4 sudut, maka Ka'bah ini memiliki 4 rukun. Oke, setelah Hajar Aswad, batu yang berwarna hitam, kita bergeser ke nomor 2, yaitu Al-Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Yang mana pintu Ka'bah ini secara daily lebih banyak ditutup ya, karena memang tidak diperkenankan masuk kecuali orang-orang tertentu. Ini nomor 2. Kemudian nomor 3, yaitu Al-Mizab atau Mizabur Rahmah, talang yang dulu sebetulnya terbuat dari kayu, tetapi seiring berkembangnya zaman, berkembangnya waktu, sekarang talang tersebut diubah menjadi emas. Maka kita sering mengenal, orang-orang menyebutnya dengan talang emas. Oke, geser ke nomor 4, ada namanya Syadzarwan atau Syadzirwan, yaitu satu unda-undaan begitu yang ada di bagian dasar Ka'bah. Ini melingkar di setiap sudut Ka'bah kecuali di depan pintu Ka'bah sama di sisi Hijr Ismail. Nanti lebih lanjut akan kita bahas secara spesifik di bagian di episode tertentu. Kemudian yang kelima yaitu Hijr Ismail atau Al-Hatim. Ya, ini bangunan setengah lingkaran yang berada di sebelah pintu Ka'bah. Yang ada di sebelah pintu Ka'bah namanya Hijr Ismail. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini namanya Al-Multazam. Al-Multazam adalah satu lokus antara Hajar Aswad, bergerak beberapa langkah. Di situ ada pintu Ka'bah. Lokus antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini dinamakan Multazam. Kemudian nomor 7 ya, ini Maqamu Sayyidina Ibrahim. Bisa dilihat di gambar di nomor 7 yang berwarna kuning itu. Di dasarnya ada bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maqam itu secara bahasa bermakna tempat berdiri. Nah, dulu Nabi Ibrahim sempat berdiri di tempat itu sehingga ada bekas telapak kakinya, maka tempat itu kemudian dinamakan sebagai Maqamu Ibrahim. Kita geser ke nomor 8, yaitu Ruknul Hajaril Aswad. Seperti yang saya sampaikan di awal, Ka'bah ini memiliki 4 rukun, 4 sisi. Karena bangunnya Ka'bah itu kan bentuknya kubus. Maka sisi yang pertama, yang dimana di situ ada Hajar Aswad, maka rukunnya, pojoknya, sudutnya dinamakan sebagai rukun Hajarul Aswad. Bergerak ke kanan ada namanya Ruknul Yamani, ke kiri mohon maaf ya, ke angka 9 itu ada namanya Ruknul Yamani. Kenapa dinamakan Ruknul Yamani? Karena pojok ini, sudut ini mengarah ke daerah Yaman. Kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Kemudian nomor 10 ada Ruknul Syami. Sebelah kanannya rukun Yamani ada satu pojok, satu sudut yang menghadap ke Syam. Maka pojok tersebut, sudut tersebut dinamakan sebagai Ruknul Syami. Oke, nomor 11 ada namanya Ar-Ruknul Iraqi. Satu sudut, satu pojok yang menghadap ke Irak, maka dinamakan sebagai Ruknul Iraqi. Kemudian nomor 12 bisa dilihat gambar yang berwarna hitam, itu adalah Sattarul Ka'bah atau penutup Ka'bah atau kiswah, yang mana ini diganti pada setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ketika orang-orang wukuf di Arafah, panitia ataupun takmir Masjid Al-Haram melaksanakan pergantian kain kiswah ini. Nah, bagaimana keutamaannya, bagaimana detail-detailnya, bagaimana
keutamaan setiap sisi yang ada di Ka'bah ini, insya Allah akan kita lanjutkan secara spesifik di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.